Tiga Sri Kandi penjaga kebenaran, Naswa Sihat, Salsa, dan Princess Mono Arfa. Di tengah derasnya arus korupsi dan ketidakadilan, tiga sosok wanita pemberani muncul sebagai benteng kebenaran. Naswa Sihat, Salsa, dan Princess Mono Arfa. Ketiganya dikenal gigih melawan praktek korupsi yang merajalela, terutama di Provinsi Gorontalo. Princess Mono Arfa khususnya menjadi sorotan publik setelah perjuangannya yang tak kenal lelah mengungkap ketidakadilan. Sayangnya, upayanya kerap dihalangi oleh pemerintah provinsi yang mencoba menutup-nutupi eksistensinya dengan cara memblokir informasi tentang dirinya. Tak hanya itu, Princess Mono Arfa juga mengalami serangan fisik dan pemecatan tanpa alasan yang jelas. Ketiga wanita ini adalah simbol keberanian yang menginspirasi, membuktikan bahwa suara perempuan dapat mengguncang ketidakadilan. Di Provinsi Gorontalo sedang demo besar-besaran seluruh Indonesia. Jumat 3 September 2025. Saya Princess Mono Arfa menanyakan aspirasi dan beberapa kali melaporkan aturan yang melanggar hukum dan kepegawaian. Bahkan saya ini mengalami ancaman pejabat Provinsi Gorontalo akan dihentikan jabatan saya dan status saya sebagai ASN daerah. Tapi saya tetap maju dan tidak takut, tetap melawan dan menentang para koruptor. Ketidakadilan rakyat dan ASN kecil dalam perlakuan istimewa atau kebal hukum dan pemerintahan dari kalangan oligarki atau dinasti politik. Saudara Dr. Trianto Bialangi MKes, mantan narapidana Kadis Kesehatan yang terjerat kasus korupsi alat kesehatan 4 tahun penjara, mendapatkan teguran keras dari KSN dan BKN sejak dilaporkan oleh Princess Mono Arfa tahun 2018 dan tahun 2014an gitu. Saya udah lupa. Jadi saya jauh hari sebelum ada demo ini se-Indonesia, jangan dituduh lagi saya dikatakan sebagai provokator. Sorry ya. Ini saya sampaikan apa adanya saja, tidak usah banyak membungkam mulut saya. Saya manusia biasa, tetap suatu saat akan pule namanya. Tahu enggak orang Indonesia, orang Gorontalo bilang pule, suntuk, sumek, pengap gitu. Suatu saat akan meledak juga. Jadi janganlah lagi menuduh saya bagian dari kerusuhan demo atau apalah gitu. Saya atau dikatakan sebagai teroris, karena kemarin saya juga dikatakan sebagai teroris gitu. Cuma belum terjadi-jadi. Wow. Karena saya nggak punya senjata teroris, saya cuma punya senjata aib. Kalau bisa dikatakan teroris aib ya, saya orangnya juaranya. Memang saya orangnya. Kalau cuma mengatakan aib, ya, karena saya ratu aib gitu. Bukan saya punya aib, tapi mereka. Jadi saya buka semua di sini. Stop. Saya coba sampaikan ya, saya ini dijadikan teroris oleh para koruptor. Teroris bagi mereka sebenarnya bukan teroris negara, tetapi teroris para koruptor gitu. Terutama DPR RI dan kepala daerah. Saat itu saya diancam untuk dihentikan oleh mereka karena tidak merujuk pada pasal 5 dari Pancasila alias ketidakadilan rakyat dan ASN kecil tanpa kesalahan PP 53. Kecuali saya dipaksakan dipecat dan dilakukan oleh BAP palsu yang dilakukan oleh Sekda Nisnaki, Rusli Habibi, ketua DPR RI, baru kepala kepegawaian Sukri Suratunoyo, Sukri Botutihe, Sukri Sukrian, bos saya, atasan saya, semua bahkan keluarga saya yang di bawah kloni-kloninya pun ikut menjolimi saya. Karena apa? Mereka diancam jabatannya dan kalau tidak melakukan kecuali kalau si Sukri Suratunoyo yang bagian kerabat aja yang saya sampaikan. Namun ini saya lanjut lagi ya. Dr. Trianto Bialangi seringkali lolos dalam jerat hukum atau dalam pelanggaran sistem merit ya, alias kebal aturan dari pusat, tetap dimasukkan kembali dalam jabatan pemerintahan Provinsi Gorontalo, baik orde lama atau orde baru atau orde-ordean, tetap aja dimasukkan. Karena apa? Oligarki dan dinasti politik. Kalau tidak bisa disingkirkan dulu oligarki dan dinasti politik, itu seumur hidup sampai kapanpun anak cucu mereka. Bukan cuma sampai ke Rusli aja atau ke DPR RI.
Ini karena bagian anggota dinasti politik dan oligarki itulah seperti pejabat tinggi daerah dan DPR RI yang didampingi oleh Rusli Habibie atau yang dipimpin oleh Rusli Habibie, maksud saya Gubernur Gorontalo atau DPR RI, meskipun ada pergantian jabatan baru atau bahkan Rusli Habibie sendiri yang sering tersandung kasus korupsi besar dan fitnah terhadap mantan Kapolda Budi Waseso atau Komjen Pol Budi Waseso atau siapa saja, itu difitnah, apalagi saya sebagai ASN, anak buahnya. Nah, itu saya sebagai pelapor atau aparat yang mengungkapkan kasus-kasus tersebut, menariknya cuma Rusli Habibie aja yang memiliki kebal hukum dan beberapa keluarganya. Gitu. Rusli Habibie adalah kakak ipar dari para koruptor dan kakak seorang pembunuh. Trianto Bialangi, Mkes, dan kakak ipar ini juga pernah menjadi mantan napi, namun dilindungi negara, dilindungi hukum, karena bagian oligarki dan bagian dinasti yang menjabat pada saat itu, bahkan ada juga sampai jabat sekarang. Dalam aspek kepegawaian, ya kita lihat dari aspek kepegawaian, tindakan ini melanggar peraturan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 5 peraturan KSN itu ya, kalau nggak salah sudah lupa lagi, nanti saya buka-buka lagi. Itu Undang-Undang nomor 5 peraturan KSN pasal 31 ayat 2 itu kalau tidak salah, itu menjelaskan tentang menjalankan tugas atau jabatannya. Itu di dalam aturan KSN. Tapi KSN harus melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN di instansi pemerintah yang selama ini masih tetap aja dilakukan. Yang di tahu pusat sudah dikeluarkan sebagai napi korupsi, tetap aja mereka kan nggak tahu kalau Dr. Trianto Bialangi, adik ipar dari anggota DPR RI, korupsi, diberikan jabatan tunjangan lebih. Bahkan itu gajinya dibayar pakai apa? Ya pakai pajak, SPJ palsu, kebijakan-kebijakan palsu yang dipakai dengan nama negara padahal kepentingan pribadi sendiri. Sementara dalam konteks korupsi ini melanggar undang-undang tindak pidana korupsi, khususnya yang bersangkutan dikenakan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 99, diubah itu kembali sekitar Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor. Itu kalau dilihat dari segi korupsi ya, karena semua proyek harus melalui PA dulu. Ini tentang Trianto yang saya sampaikan sampai kenapa dia bisa jadi napi. Ini semua proyek itu harus melalui PA dulu, tetapi semua kasus pengadaan alat kesehatan di antaranya itu kayak USG, alat-alat kesehatan yang berat-berat, yang mahal-mahal itu, dan tempat penyimpangan darah yang bernilai 5,8 miliar itulah sekitar, atau 5 miliar lebih lah, dengan kerugian negara sekitar itu 400 juta. Dan itu mereka melakukan pemalsuan penyimpanan barang itu seolah-olah dari Jerman, dari mana ternyata coba dari Bandung atau Surabaya. Itu yang dilakukan kelicikan oleh Trianto Bialangi bersama Rusli Habibie. Itu belum lagi pengelembungan atau praktik menaikkan harga barang secara tidak wajar. Biasanya itu meraih keuntungan yang melebihi kapasitas, melebihi nilai yang sebenarnya, melihat harga pemasaran sebenarnya. Hal ini sangat tidak konteks dalam pengadaan barang atau jasa, terutama sektor kesehatan, sehingga harga yang dibayarkan jauh lebih tinggi dari nilai yang sebenarnya. Kasus tersebut seperti kasus GOR ini sama juga dengan pemalsuan pembayaran terhadap masyarakat, pergantian pembayaran hak tanah dan sebagainya, sama dengan kasus KSN. Otaknya siapa? DPR RI, Rusli Habibie. Otaknya sama. Cuma ini Dr. Trianto ini cuma sebagai maskot aja supaya Rusli Habibie aman-aman saja. Dan kalau seandainya Rusli Habibie aman-aman saja, semua anggota-anggota keluarganya itu meskipun napi atau mantan napi yang melanggar aturan KSN atau kepegawaian atau PKI atau bahkan melawan kodrat agama dan sebagainya, tetap dimasukkan oleh Rusli Habibie anggota DPR RI atau kepala daerah atau kepala bupati-bupati atau apa segala macam, atau kepala bahkan kepala hutunya pun, itu semua tidak dipakai oleh keluarga oligarki dan dinasti politik.
Saya ini menyampaikan apa adanya, bukan mengkritik pemerintah, tetapi rakyat merasa dibohongi. Jangankan rakyat ASN yang ada di dalamnya bekerja bersama mereka tanpa melakukan kesalahan, bahkan dijolimi cuma karena masalah hutu yang tidak bisa mendapatkan celana dalam seorang Princess Mona Arfa. Salam hormat dari saya, Princess Mona Arfa.